warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع بالخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يقول فقد نفرت في حديث آخر ومن أطاع فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله الحمد لله الذي جعل نبيه خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا
قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selalu mengerjakan apapun yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan inilah yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sudah dipersiapkan Allah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini, sekarang ini kita telah berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang pada bulan ini dilahirkan seorang nabi yang menjadi penutup dari para nabi dan rasul. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi penutup, yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan inilah dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suri tauladan seluruh umat manusia dan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang sudah Allah tegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Baydawi menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi sumber kebahagiaan baik kehidupan manusia di bumi maupun kehidupan manusia nanti di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam kitab tafsir beliau, siapapun yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang tersebut akan berbahagia, dan siapapun yang menolak ajaran tersebut, maka orang tersebut akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ucapan semata, tapi beliau praktekkan di kehidupan yang nyata. Bukan hanya kepada umat muslim saja beliau telah berbuat kasih sayang, tapi kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada orang-orang yang musyrik sekalipun. Tidaklah kita mengingat kembali dalam satu sejarah ketika beliau hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaum Quraisy, kaum beliau sendiri di Mekkah. Yang diharap-harap adalah penerimaan dari orang-orang Taif. Namun yang terjadi adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif bukan diterima dengan baik, akan tetapi ditolak. Malah penolakan tersebut dengan perlakuan kasar. Beliau diusir, beliau kemudian dilempari dengan batu-batu. Pada saat itu malaikat penjaga gunung menawarkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenturkan kedua gunung agar mereka semua penduduk Taif binasa, agar orang-orang yang sudah menyakiti Rasulullah binasa. Tapi apa jawab Rasul? Andai kata saat ini mereka belum mau beriman, maka semoga anak dan cucu mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tangguh. Dalam riwayat lain, dalam satu hadis, suatu hari datang seseorang lalu berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, doakanlah kebaikan untuk orang-orang muslim dan doakanlah keburukan dan laknat kepada orang-orang musyrik."
Maka spontan Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi seorang yang melaknat dan memaki-maki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sini maka dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita dengan perilaku dan perbuatan beliau untuk menjadi orang yang kasih sayang dan penuh dengan pemaaf. Maka dari itu, mari kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bijak dalam bersikap, kasih sayang kepada seluruh umat manusia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dan mengumpulkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه